Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sartikasari dengan NPM A1019056 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel dan tajuk rencana untuk memenuhi tugas pengantar jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih artikel itu. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi artikel itu merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Sedangkan menurut KBBI, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Di sini saya juga ingin menambahkan beberapa pengertian artikel menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sumandiria. Menurut Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Sedangkan menurut Al-Aqli, artikel ialah suatu tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu. Setiap artikel akan membahas suatu masalah hingga selesai dengan cara tuntas, lugas, serta jelas, sehingga para pembaca bisa mengambil intisari dari suatu karangan yang telah ditulis oleh sang penulis. Jenis yang pertama yaitu narasi. Narasi merupakan salah satu jenis artikel yang isinya menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara sistematis. Biasanya, pada sebuah artikel narasi sendiri memiliki tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Beberapa karya tulis yang masuk dalam artikel narasi sendiri seperti autobiografi. Yang kedua yaitu deskripsi. Artikel deskripsi merupakan sebuah artikel yang isinya merupakan sebuah karangan yang dapat menggambarkan sesuatu hal kepada para pembacanya, sehingga para pembaca seperti dapat merasakan dan juga melihat isi pada artikel deskripsi ini. Yang ketiga yaitu eksposisi. Artikel eksposisi merupakan sebuah artikel yang isinya dari artikel tersebut menjelaskan serta memberikan informasi mengenai suatu hal yang dapat menambah informasi maupun wawasan pembacanya. Di dalam artikel eksposisi sendiri biasanya dilengkapi gambar dan pendukung lainnya. Jenis yang keempat yaitu argumentasi. Artikel argumentasi merupakan sebuah artikel yang bertujuan dalam hal membuktikan suatu kebenaran mengenai sebuah pendapat dengan memberikan bukti-bukti serta fakta yang dapat dijadikan sebagai suatu alasan. Pada artikel argumentasi sendiri, terdapat banyak tulisan yang mengandung opini. Dan yang terakhir, persuasi. Merupakan artikel yang bertujuan untuk mempengaruhi para pembacanya. Dengan begitu, para pembaca tadi memiliki keinginan untuk melakukan suatu sesuai ujaran dari si penulis. Salah satu contoh termasuk dalam artikel persuasi yaitu tentang bahaya narkoba. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu teknik menulis artikel. Yang pertama yaitu memilih tema. Saat memilih tema, eksplorasi gagasan seluas mungkin dengan cara banyak membaca, mendengar, dan berdiskusi. Lalu pilih tema yang relevan dengan minat atau bidang kompetensi. Lalu pilih tema yang aktual, yang sedang hangat diperbincangkan publik. Dan yang terakhir, tentukan sikap atas tema atau masalah yang akan dibahas, entah itu pro atau kontra.
Yang kedua yaitu menentukan judul. Judul bisa juga ditentukan belakangan. Judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan diajukan. Judul itu berisi singkat saja 3-5 kata. Judul juga harus menarik dan menggugah orang untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Dan gunakan istilah atau idiom yang populer. Yang ketiga yaitu susunan alinea pertama. Biasanya mengandung satu pokok pikiran. Uraikan inti masalah dengan singkat 3-5 kalimat. Alinea pertama biasanya mengandung pokok pikiran utama atau tesis yang akan dipertahankan sifatnya. Apakah menganggap opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri, ataupun pilihan bentuk alinea bervariasi. Selanjutnya yang keempat yaitu uraikan tema dalam beberapa alinea penjelas. Dalam menguraikan tema harus tergantung panjang pendek tulisan. Uraikan pokok pikiran utama menjadi beberapa pokok pikiran penunjang atau turunan. Setiap pokok pikiran itu disusun dalam alinea tersendiri. Hubungkan satu alinea dengan alinea selanjutnya dengan jembatan pikiran yang kuat. Hubungan antar alinea bisa bersifat kronologis atau waktu, spasiologis atau ruang, dan yang ketiga yaitu kausalitas atau sebab akibat. Yang kelima yaitu perhatikan format atau gaya penulisan. Dalam format atau gaya penulisan ada 3 gaya utama yaitu deskripsi. Dalam deskripsi memberikan fakta apa adanya secara detail. Yang kedua narasi, menguraikan fakta secara kronologis atau spasiologis. Dan yang terakhir, argumentasi, menjelaskan fakta dan sebab akibat yang melatarinya. Teknik yang keenam yaitu eksplorasi data atau referensi penting. Data penting untuk memperkuat tesis yang diajukan, sedangkan referensi penting untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan kutipan data atau referensi dalam format sederhana, karena panjang artikel terbatas. Teknik yang selanjutnya yaitu simpulkan pendapat dalam alinea penutup. Simpulkan uraian yang terdapat dalam alinea penjelas dalam alinea penutup. Konfirmasi alinea penutup atau simpulan dengan alinea pertama atau pendapat awal yang telah diajukan. Gunakan kalimat yang menggugah, bukan untuk memaksakan kehendak, tapi buka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat, bukan untuk merasa benar sendiri. 8 yaitu edit ulang draft awal. Selesaikan draft awal tulisan apapun bentuknya, jangan ditunda-tunda. Endapkan tulisan awal selama beberapa waktu, lalu cari inspirasi atau kesibukan, namun tetap perhatikan deadline-nya. Tinjau ulang draft awal dan periksa dari segi substansi, struktur argumentasi atau gaya penulisannya. Lakukan koreksi mulai dari yang mudah, yaitu standar bahasa, validitas data, hingga yang sulit, keandalan argumentasi. Dan yang terakhir, draft final artikel. Langsung kirimkan ke media massa atau minta pendapat orang lain sebagai proofreader. Manfaat menulis artikel. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, memberikan dampak akademis bagi pembaca. Tajuk rencana atau editorial adalah sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. Dalam tajuk rencana harus diungkapkan informasi atau masalah yang aktual. Penegasan sebuah masalah dianggap penting. Opini redaksi tentang permasalahan yang diangkat.
kritik dan saran terhadap permasalahan, dan harapan redaksi agar pembaca berperan dalam menyikapi masalah. Kecenderungan isi tajuk tersebut dapat dilihat dari pembidangannya, bentuk isi pemberitaan, sasaran, skala dan ruang lingkup, serta ulasannya terhadap suatu permasalahan politik keamanan, pemerintahan, ekonomi dan industri, sosial budaya, serta kesejahteraan rakyat. Tajuk rencana merupakan pandangan atau opini yang berupa dukungan, pujian, kritikan, bahkan cemoohan. Maka dari itu, untuk memperkuat opini dan mempengaruhi pembaca agar bisa menerima dan membenarkan pendapat penulis terhadap suatu masalah, penting harus disertai alasan, fakta, dan bukti-bukti yang meyakinkan pembaca. Teknik menulis tajuk rencana yang pertama yaitu pencarian ide dan topik. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Yang ketiga, pembobotan substansi materi dan penerapan tesis atau pendapat utama dari keseluruhan uraian tajuk rencana atau kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan penulisan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tajuk rencana. Jenis yang pertama yaitu tajuk rencana yang memberikan informasi semata. Yang kedua, tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. Yang keempat, tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi. Yang keempat, tajuk rencana yang menjurus tentang timbulnya aksi. Yang kelima, tajuk rencana yang bersifat jihad. Yang selanjutnya, tajuk rencana yang bersifat membujuk. Lalu, tajuk rencana yang bersifat menguji. Dan yang terakhir, tajuk rencana yang bersifat menghibur. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang fungsi tajuk rencana. Tajuk rencana dalam surat kabar atau majalah mempunyai fungsi sebagai kritik atas ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan wawasan kepada masyarakat atas permasalahan yang sedang hangat terjadi. Itu saja pembahasan saya tentang artikel dan tajuk rencana. Maaf jika ada salah kata dan salah penyebutan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.